pembelajaran PAUD. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Nanti dibantu untuk Kosmanya mendata ya teman-temannya yang tidak hadir. Tepuk semangat! Masya Allah ya, hari ini luar biasa sekali semangatnya, dan terima kasih juga sudah hadir tepat waktu ya teman-teman semuanya. Oke, baik, sebelum saya melanjutkan materi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, ada yang ingat materi minggu lalu? Apa? CP. Kemudian apa lagi? ATP. Apa lagi? CP, TP, kemudian apa lagi? Oke, baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan dengan materi hari ini, yaitu tentang, ada yang tahu? Kalau kita sebagai guru sudah mengetahui CP-nya, kemudian kita sudah belajar tentang TP, kemudian ATP, kemudian RPPM gitu. Setelah itu apa? Selanjutnya kita menyusun protanya kan sudah, ya kan? Prota sudah. Nah, setelah itu kita menyusun atau mengenal apa? RPP. Masya Allah. Ada yang sudah tahu tentang RPP? Rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Baik, materi selanjutnya yaitu konsep dan komponen rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis pembelajaran mendalam yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman pada pendidikan anak usia dini. Perencanaan pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kita rencanakan, yang direncanakan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran untuk memperoleh pembelajaran yang secara efektif dan efisien. Jadi pembelajaran mendalam merupakan proses belajar yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan bagi siswa. Kemudian alur RPP-nya, komponen utamanya yaitu perencanaan, pelaksanaan, asesmen, refleksi, dan tindak lanjut. Oke, next. Baik, selanjutnya adalah konteks PAUD dan integrasi nilai keislaman, gitu ya. Jadi dalam dunia pendidikan anak usia dini, perencanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai keislaman contohnya seperti ini. Nomor 1 adalah kompetensi perkembangan anak, yaitu RPP yang kita buat, yang Anda buat, itu berorientasi pada pencapaian perkembangan holistik, perkembangan yang menyeluruh. Jadi 6 aspek perkembangan itu distimulasi pada saat kegiatan main itu. Untuk apa? Supaya bisa menstimulasi perkembangan anak secara optimal. Maka dari itu, untuk memperoleh kesemuanya ini, itu Anda harus merencanakan sebuah perencanaan pembelajaran berupa apa? Namanya RPP. Yang kedua, nilai keislaman terintegrasi. Jadi kita memasukkan nilai-nilai Islam, apalagi yang di RA. Di RA itu menggunakan kurikulum berbasis cinta, menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam, gitu. Nah, di sini nilai keislaman harus dimasukkan ke dalam kegiatan main anak, yaitu diantaranya ada keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan karakter Islami menjadi bagian dari pembelajaran. Yang ketiga, keimanan dan ketakwaan, menanamkan akidah ya, misalnya menanamkan akidah dan rasa cinta kepada Allah sejak usia dini dalam setiap kegiatan. Yang keempat, akhlak mulia, pembiasaan ibadah, membiasakan perilaku Islam, adab dan karakter mulia dalam rutinitas sehari-hari. Konsep RPP, nah ini yang harus Anda pahami di sini. Jadi ketika Anda membuat rencana pelaksanaan pembelajaran itu berdasarkan CP seperti yang sudah lalu, ya kan? Anda harus menentukan tema, subtema, kemudian menentukan CP. Kemudian fleksibel, jelas
sederhana dan kontekstual. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin, kalau merencanakan pembelajaran itu harus sesuai dengan sesuai dengan kemampuan gurunya dan juga kemampuan sekolahnya, juga sesuai konteks lingkungan sekolah. Baik, kemudian sesuai karakteristik peserta didik dan integrasi pembelajaran dan asesmen. Jadi setiap Anda merencanakan pembelajaran harus ada penilaian. Ya, untuk apa penilaian nanti? Untuk mengevaluasi. Nah, sekarang kita mengenal deep learning atau pembelajaran mendalam. Apa itu pembelajaran mendalam? Teman-teman dibaca? Nah, jadi pembelajaran mendalam itu kita berpikir tentang bagaimana anak itu menerima pembelajaran sesuai dengan hatinya, sesuai dengan perasaannya. Rasa itu perasaan ya. Karena bagi anak usia dini itu yang terpenting perasaannya hari itu. Ya, makanya kita harus bertanya, bagaimana perasaannya hari ini teman-teman? Ya, itu penting ya. Oke. Kemudian rasa itu ada kalau yang olah hati, afektif itu kasih sayang. Gurunya penuh dengan kelembutan, tegas tapi lembut, gitu ya. Tegas tapi lembut itu bagaimana Bu? Gitu. Nah itu yang harus Anda kuasai. Kita harus memberikan role play kepada anak, bahwasanya anak harus belajar disiplin, itu kan tegas tuh, ya kan? Tapi tidak melukai perasaan anak, gitu ya. Kemudian rasa emosional itu banyak, ada sedih, kecewa, senang, bahagia, bangga, gitu ya. Nah itu macam-macam. Jadi Anda harus bisa memberikan kegiatan yang bisa mengembangkan emosional anak gitu dengan baik. Kemudian olahraga, ya, fisik motorik secara keseluruhan dan terpadu dalam setiap pengalaman belajar. Jadi deep learning itu berkaitan dengan anak, sesuai dengan karakteristik anak, usia anak, perasaan anak, kebutuhan anak, gaya belajar anak, gitu ya. Jadi bukan sesuai dengan gurunya saja, tapi disesuaikan dengan peserta didik. Oke, tujuan utama dari deep learning yaitu mengembangkan 8 dimensi profil lulusan. Ada keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Masukkan di dalam sistematika penulisan RPP. Anda menggunakan minimal dua dari dimensi profil lulusan. Anda pilih mana yang sesuai dengan subtema, juga CP dan ATP Anda, gitu ya. Ada 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam, yaitu prinsip berkesadaran. Yang kedua adalah prinsip bermakna. Prinsip yang kedua adalah menggembirakan, diintegrasikan dengan nilai Islam dan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Komponen utama dalam menyusun RPP ada tujuan pembelajaran, kerangka pembelajaran mendalam, pengalaman belajar yang ada dalam pembelajaran mendalam, kemudian ada asesmen pembelajaran. Ini pengelolaan pembelajaran itu harus semuanya terintegrasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu satu kesatuan, ya, itu tidak bisa salah satu dihilangkan. Integrasi mendalam dan karakter. RPP yang efektif harus mengintegrasikan pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Dengan nilai-nilai keislaman secara holistik, pendekatan ini mengembangkan kompetensi sekaligus membentuk karakter Islami pada anak usia dini. Oke, pedoman siklus pembelajaran. RPP berfungsi sebagai pedoman guru, ya, dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna di PAUD, menghubungkan tujuan pembelajaran, asesmen, refleksi, dan tindak lanjut dalam satu siklus pembelajaran yang utuh dan terintegrasi. Jadi menurut Anda, setelah membaca, mendengarkan kesimpulan ini, menurut Anda RPP itu penting aja apa penting banget? Penting banget. Kenapa?
yang bisa jawab? Penting banget karena Anda memilih tadi katanya penting banget. Nah, kenapa tuh? Agar mempermudah pembelajaran. Mempermudah pembelajaran. Yang lain? Menjadi pedoman guru. Untuk apa? Pedoman guru untuk apa? Saat mengajar, ya. Jadi RPP itu sangat penting karena menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi batas-batasannya di situ, biar nggak keluar konteks. Bukan berarti kita ketika membuat RPP setelah ini apa ya? Itu enggak. Kalau kita bikin sendiri, otomatis kita ingat nih kegiatan intinya apa, kemudian strategi yang kita gunakan kita sudah tahu, ya kan? Kemudian metodenya, medianya, kegiatan mainnya ada berapa. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita akan menyusun RPP. Gitu. Jadi ini kita mengenal dulu apa sih RPP, kenapa harus buat RPP, ya? Nah, itu kita mengenal dulu, tahu dulu kenalan RPP itu apa, untuk apa gitu ya. Nah, minggu depan pertemuan berikutnya kita akan praktek membuat RPP. Oke, selesai materi hari ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti untuk materinya akan saya share seperti biasa ya. Sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan, diskusikan hari ini, apa yang saya sampaikan hari ini itu bermanfaat untuk kita semua. Baik, teman-teman semuanya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir tepat waktu, Masya Allah ya. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.